Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat,
kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.